Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Mbahku Cirebon Pangeran Cakrabuana mendatangi Kuningan, mendatangi Ki Gede Luragung, mendatangi Ratu Selawati, dan mendatangi Arya Kemuning. Alhamdulillah semua sepakat dan Kuningan diislamkan oleh Pangeran Cakrabuana Mbahku Cirebon. Setelah itu Kanjeng Sunan Gunung Jati mengangkat Adipati Kuningan, dan alhamdulillah Kuningan ikut Cirebon untuk bersama-sama mensiarkan agama Islam. Begitu juga hari ini saya datang ke Kuningan. Diinginkan seperti dulu kedatangan para aulia di Cirebon kepada para aulia di Kuningan yang mendapat berkah Islam. Dan semoga saja pada malam hari ini juga kita semua telah dikumpulkan Allah antara Cirebon dan Kuningan untuk melaksanakan acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mushola Baitur Rahim ini. Semoga sama mendapatkan nikmat Islam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rindu kami padamu ya Rasul. Rasulullah, walaupun dulu Pak Punten ya, itu tidak memegang Facebook, Bu. Bener enggak? Punya enggak Facebook Rasulullah? Enggak. Twitter punya enggak? Enggak ya? YouTube juga enggak pegang. Artinya zaman itu memang belum ada itu semua. Tapi sampai saat ini, sampai detik ini, Rasulullah adalah orang yang paling terbanyak followernya, pengikutnya, termasuk kita semua yang duduk di sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling dirindukan dari semenjak Bapak Nabi Adam diciptakan Allah sampai dengan zaman kita ini, dan sampai nanti dengan zaman dengan kiamat ketika datang. Artinya seluruh manusia di bumi dari awal sampai akhir semuanya merindukan Rasulullah. Ini Bapak Ibu, diawali dari Bapak Nabi Adam. Bapak Nabi Adam ketika menikah dengan Ibu Hawa, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, maharnya itu sholawat. Jadi ketika wa nafakhtu fihi mir ruh, masuk ke Bapak Adam ruhnya, kemudian Bapak Adam bisa melihat, terhubung dengan dimensi rahasia,
dan bapak Nabi Adam melihat nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya mempertanyakan kepada Allah, ya Allah, itu siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu nanti lahir setelah kamu selanjutnya menjadi nabi dan rasul penutup. Maka kamu nanti ketika sudah diberi jodoh Siti Hawa, kamu nanti maharnya pakai sholawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dimaharin apa Bu sama suami Bu? Cincin, bukan sholawat ya? Iya. Sudah diajarin sholawat sama suaminya Bu? Sudah. Sholawat apa Bu? Banyak di sini jamaah sholawat. Alhamdulillah ya, syukur. Kemudian berlanjut dari bapak Nabi Adam terus sampai kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, di sini Bapak Ibu, Nabi Musa ini kaumnya Bani Israel. Nah, Bani Israel juga ini karena dengar bahwa bapak Nabi Adam itu maharnya dengan sholawat, jadi ikut juga mempertanyakan. Apa yang dipertanyakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa? Nabi Musa, apakah Allah Tuhanmu itu bersolawat kepada makhluknya? Niki. Ya Musa, in sya'aluka yusalli rabbuka faqul na'am. Ana usalli wa malaikati ala anbiya'i wa rusuli. Nabi Musa, kaum Sira Bani Israel mempertanyakan kepada Tuhanmu apakah bersolawat kepada makhluknya. Fakul na'am, jawab iya. Jawab iya. Jawab iya. Fakul na'am. Saya dan malaikat-malaikat saya bersolawat kepada para nabi dan para rasul. Berlanjut penabian terus sampai Nabi Isa dan sampai kepada Nabi Muhammad. Ketika di Nabi Muhammad ini semuanya sudah menjadi jelas. Bahkan kita semua yang orang beriman ini, walaupun lagi proses Bu ya, diwajibkan oleh Allah untuk bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi bukan Allah dan malaikat saja yang bersolawat. Nah, di zaman Rasulullah lebih ditegaskan lagi kepada kita semua, orang-orang yang beriman ini percaya kepada Allah dan Rasulnya, wajib disuruh Allah untuk bersolawat. Nah, kemudian setelah Rasulullah meninggal, beliau jasmaninya dimuliakan di Raudhah. Di Raudhah. Sudah pernah ke sana, Bu? Sudah pernah umroh? Amin enggak, Bu? Amin. Sudah pernah haji? Belum. Sudah daftar? Kapan daftarnya, Bu?
Sudah ada niat? Nah, alhamdulillah, semoga dimuliakan rezekinya ya. Oke, segera daftar, oke, walaupun panjang penantiannya, tapi sudah ada niat. Oke. Semoga Allah ridho, di sini banyak yang haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Oke. Biar tahu nanti di Masjid Nabawi di Raudhah ya. Di sana jenengan nanti akan melihat jasmani Rasulullah dikuburkan. Oke. Kemudian setelah zamannya Rasulullah, ada penghubung agar terus terhubung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Dengan membaca sholawat. Nah, membaca sholawat ini, tidak asal-asalan, Bu. Karena hamba Allah itu ada fase-fasenya. Ada orang awam, ada orang khusus, ada orang yang dikhususkan. Nah, ngapunten nggih. Ngapunten. Untuk saat ini banyak sekali berdiri jamaah sholawat. Di sini ada ya? Alhamdulillah. Nggih. Itu luar biasa. Di setiap desa harus ada jamaah sholawat. Sholawat adalah perintah dari Allah kepada kita orang-orang yang beriman untuk menyampaikannya kepada Rasulullah. Dan ini harus sampai karena kita disuruh oleh Allah untuk menyampaikan. Berarti dalam titik sampai ini ada sesuatu yang harus kita pelajari agar sholawat yang kita sampaikan kepada Rasulullah ini sampai kepada Rasulullah. Gitu. Ya punten nggih. Kalau misalnya Bapak Ibu baca sholawat, baca sholawat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau shollallahu ala Muhammad atau apalah. Tapi tujuannya itu agar dagangannya laris. Ibu bapak baca sholawat, tapi niat tujuannya agar panennya bagus berlimpah. Artinya ada embel-embel lain karena ada kepentingan. Berarti kalau di titik penyampaian mungkin ini kurang sempurna. Salah tidak, Kang? Tidak, ini tidak salah. Oke, silakan. Itu hak sampean masing-masing. Tapi kalau ingin kepada titik sampai, ini belum dikatakan sampai. Karena masih ada niat yang lain. Betul, Bapak Ibu? Nah, sekarang Rasulullah sudah tidak kita lihat secara jasmani, mungkin secara rohani. Bahkan beliau bisa hadir di dalam mimpi. Dan semoga saja yang pada kumpul di malam hari ini mendapat kesempatan di dalam tidurnya bertemu dengan beliau. Dan kebanyakan yang ditemuin oleh beliau itu semua ahli sholawat. Gemar membaca sholawat. Karena ini hubungannya. Begitu Bapak Ibu sekiranya. Nah, karena ini sudah bersifat rohani Rasulullah, maka rujukannya adalah bersifat rohani. Ngapunten gitu. Betapa dekatnya Rasulullah dengan rohani kita. Dekat sekali kalau ibu bapak mau tahu. Dekat sekali. Bahkan selembar benang pun nggak ada. Saking dekatnya dengan Rasulullah. Ini apa nih Kak? Monggo.
Rasulullah itu dekat sekali dengan kita. Yang mana Kang maksudnya? Ngapunten nggih. Allah dulu menciptakan kita semua. Nah, ketika kita di sana, nggih, waktu di alam rohani, sebelum kita diturunkan masuk ke alam kandungan ibu. Kita di sana itu dikasih hidup sama Allah. Namanya zat. Hidup. Nah, kalau kita nggak dikasih zat, kita nggak hidup, Ibu Bapak. Kemudian kita diproses oleh Allah. Bahannya itu dari Nur Muhammad. Diulang, dari Nur Muhammad. Nah, dari Nur Muhammad inilah kemudian menjadi bahan kita. Dan di dalam diri kita itu ada Nur Muhammadnya. Begitu Bapak Ibu. Di dalam diri kita ada Nur Muhammad. Sudah. Kemudian ketika hidup dan nur ini yang berbahan dari Nur Muhammad diracik oleh Allah. Dan racikannya kita ini dikasih oleh Allah namanya Sir Muhammad. Jadi ada Nur Muhammad, ada Sir Muhammad. Sir itu apa, Kang? Kalau Nur saya jelas, tapi kalau Sir saya belum. Sir itu rahasia. Rahasia Allah ketika meracik kita semua, itu dikasih sirnya Muhammad. Dikasih rahasianya Muhammad. Alhamdulillah, makanya kita itu jadi umatnya siapa? Nabi Muhammad. Karena kita dikasih sirnya. Punten nggih. Bahkan umat sebelum Rasulullah nggih ingin menjadi umatnya Rasul. Banyak dari nabi-nabi juga ingin jadi umatnya Rasul. Dan kita sekarang ini menjadi umatnya Rasul. Artinya apa? Kita telah dikasih oleh Allah sirnya Muhammad di dalam diri kita yang batin itu. Makanya kenapa di sini saya katakan kita dekat sekali dengan Rasulullah. Ya begitu. Kemudian kita dikasih ruh sama Allah. Bahkan ya punten nggih. Ruh Muhammad ini menjadi bapak kita. Menjadi apa? Bapak kita. Jadi kalau sampean cari bapak ruhnya siapa? Itu Rasulullah ruhnya. Beri dekat sekali. Berarti di dalam batin kita itu diulang ya, ada Nur Muhammad, ada Sir Muhammad, ada Ruh Muhammad. Dekat sekali tanpa batas. Karena memang bahan batin kita berasal dari Nur Muhammad, Sir Muhammad, dan Ruh Muhammad. Nah, makanya di sini Bapak Ibu, mangga ayo demi tercapainya rindu kepada Rasulullah, silahkan nanti belajar bersolawat kepada tingkat penyerahan kepada Rasulullah. Tidak ada embel-embel. Ikhlas ridho karena ini perintah dari Allah kepada kita orang beriman ini, baik laki-laki dan perempuan, untuk menyampaikan sholawat. Nah, metode untuk menyampaikan sholawat ini tadi yang sudah saya ungkapkan. Ya, silakan. Kalau baca sholawat,
merasalah terhubung dengan ruh Muhammad. Jadi kalau jenengan sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dalam batinnya itu merasa terhubung. Merasa terhubung karena ini harus tersampaikan. Jadi harus terhubung. Merasalah terhubung dengan siapa? Ruh Muhammad. Itu dulu enggak apa-apa. Dinikmatin. Terhubung dengan ruh Muhammad sebagai bapak ruh kita. Baru meningkat. Merasa terhubung dengan sir Muhammad karena kita itu umatnya. Nah, baru belajar terhubung ketika membaca sholawat dengan Nur Muhammad. Kalau misalnya langsung kan gimana tiga-tiganya? Silahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Di dalam rohani jenengan terhubung dengan ruh Muhammad, dengan sir Muhammad, dengan Nur Muhammad. Insya Allah dari perjalanan sampai membaca sholawat akan terjadi ikhwal-ikhwal karena pendekatan penyampaian itu. Insya Allah. Semoga dengan acara di sini dan kita membahas tentang sholawat untuk menyampaikan rindu kepada Rasulullah, dengan apa yang sudah kita kaji bersama tadi menjadikan sampean lebih terhubung rohaninya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kok. Sudah hafal Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ruh Muhammad, Sir Muhammad, dan Nur Muhammad. Alhamdulillah. Setelah Rasulullah meninggal, dilanjutkan oleh sahabat-sahabatnya terus turun. Dan alhamdulillah Ibu Bapak, tanah Indonesia yang dulu namanya apa? Nuswantara atau Nusantara ya. Alhamdulillah. Diislamkan. Dengan berkat diislamkan, Indonesia alhamdulillah sekarang menjadi mayoritas beragama Islam. Dan sampai saat ini masih dalam keadaan tenang dan damai. Belum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, masih nyaman-nyaman saja. Tenang-tenang saja, nyantai-nyantai saja. Mungkin kalau kita jumlahkan yang namanya mayoritas, satu orang saja baca sholawat satu hari 100 kali. Kalau ada 3.000 orang di sini yang baca sholawat sehari 100 kali, berarti ada berapa? Dikalikan saja sendiri ya. Bawakan kalkulatornya. Dikalikan sebulan berapa, dikalikan 1 tahun berapa. Banyak sekali yang baca sholawat. Nah, dengan energi sholawat ini alhamdulillah Bu Pak. Indonesia aman. Adem, ayem, makmur. Nah, Islam dibawa oleh para wali. Datang wabil khususnya ke tanah Jawa, karena kitanya duduk di tanah Jawa. Nah, nanti ini saya bedar sampai musola Baitur Rohim. Ya, Ibu jangan ngantuk Bu ya. Ya. Datanglah rombongan para wali-wali bermacam-macam dari negara-negara yang memang sudah ada utusan dari Utsmaniyah dan sebagainya. Dan alhamdulillah dengan rasa kebersamaan dan kekeluargaan, akhirnya
Beliau-beliau walaupun dari berbagai negara ini menjadi bersatu. Baik Jawa Barat, Jawa Tengah, sampai Jawa Timur. Setelah dikaji, mereka yang datang ke tanah Jawa ini itu torikotnya adalah Satoria atau Sataria. Termasuk nanti juga di Kuningan. Termasuk juga Gusti Adipati Kuningan. Ya, yang nanti sanadnya sama Mbah Sunan Gunung Jati. Datang Syekh Datul Kahfi ke Cirebon, ibu bapak. Nah, di Cirebon alhamdulillah lebih dulu diislamkan. Alhamdulillah putra Prabu Siliwangi beserta saudara-saudaranya masuk Islam. Kemudian diperintahkan oleh beliau untuk menyebarkan agama Islam, wabil khusus di Cirebon sekitarnya. Kemudian 1947 Pangeran Cakrabuana ini disuruh oleh gurunya Syekh Datul Kahfi untuk melaksanakan ibadah haji. Dalam perjalanannya di sana ketemu sama siapa? Sama Syekh Bayanillah. Pangeran Cakrabuana bercerita tentang negara Cirebon dan sekitarnya. Tertariklah Syekh Bayanillah ini untuk datang ke Cirebon. Dan kebetulan di Cirebon sudah ada kakaknya, Syekh Datul Kahfi. Nah, singkat cerita, beliau kesini dengan Syekh Bentong, anaknya Syekh Kuro. Di Kerawang ya, sudah pernah ziarah ke sana, Bu? Iya. Iya. Seneng ziarah orang Kuningan? Seneng ya? Iya. Nah, datang ke sini itu perkiraan 1449 datang ke Cirebon. Perkiraan. Nah, kemudian sama kakaknya, ya sudah, kamu kalau mau berdakwah, disuruh lari ke sini, ke Kuningan. Alhamdulillah 1450 beliau sudah bersiar di wilayah Kuningan. Dan alhamdulillah banyak yang senang dengan agama Islam, kemudian berbondong-bondong berguru kepada beliau, berguru agama Islam. Nah, dan dari Syekh Bayanillah inilah kemudian awal Thariqah Satoriyah disebarkan di tanah Kuningan. Nah, artinya sebelum Mbah Kuku Cirebon mengislamkan ya, 3 tokoh sentral, semua kakak beradik, Ki Gedeng Luragung, Ratu Selawati dan Arya Kemuning. Terlebih dahulu sudah ada Syekh Bayanillah yang mengislamkan Kuningan. Nah, niki Bapak Ibu. Nah, kemudian Syekh Bayanillah ini kawin dengan anggota keluarga dari Pajajaran yang masih hubungannya dengan kekuasaan di Kuningan. Nah, menikahlah beliau dan punya anak yang namanya Syekh Maulana Arifin yang kemudian kawin dengan Ratu Selawati
Dan saat itu Ibu Ratu Selawati adalah orang yang sedang memegang kekuasaan di Kuningan. Artinya apa? Dengan hubungan kekerabatan, dengan hubungan pernikahan, akhirnya Islam mudah disebarkan di wilayah Kuningan. Dan bahkan semuanya tadi sudah pentolan. Kalau sudah pentolan, insya Allah ke bawahnya cepat. Dari sekian yang saya ceritakan tadi, menjadi satu keputusan bahwa Kuningan ini diislamkan dalam keadaan damai dan tenang. Tidak terjadi peperangan. Artinya apa? Betapa terimanya waktu itu orang Kuningan, ngapunten nggih, karena dulu memang Hindu Buddha ya. Hindu Buddha. Memang dulu orang Kuningan punya kitab Ibu Bapak. Ya. Punya kitab juga. Nah, punya ajaran juga yang namanya juga zaman dulu ya, pasti punya pedoman-pedoman gitu. Tapi dengan kedatangan para wali ini sampai diislamkannya Adipati Kuningan oleh Mbah Sunan Gunung Jati dan diangkat sebagai adipati sebagai bawahan Cirebon. Alhamdulillah Islam pada waktu itu 1498 seluruh pentolannya dari adipati sampai bawahan-bawahannya sampai pinangeran-pinangerannya, alhamdulillah serentak mengislamkan Kuningan. Datang orang asing. Ya, orang asing, ada Portugis, ada Belanda ada Jepang, itu orang asing. Nah, sedikit terlambat saja kemajuannya. Alhamdulillah dilanjutkan lagi, ada seorang anak sultan dari Banten datang ke Kuningan. Nah, siapa beliau? Beliau adalah Tubagus Kalamuddin. Yang sekarang makmurnya di Ciwedus, di pesantren Ciwedus. Beliau membumingkan kembali ajaran Islam. Dan alhamdulillah lewat perjuangan beliau ini, ngapunten nggih, Kuningan makin bersemarak untuk masuk agama Islam. Karena apa? Karena di tahun 1715 ini Kuningan seluruhnya belum total memeluk agama Islam. Karena saya dapat cerita dari kiai-kiai sepuh di Cirebon, waktu itu pada larinya ke sekitar puncak Gunung Cermai. Di bawahnya ini masih belum Islam. Dan bahkan dari kiai-kiai Cirebon dengan perintah dari kesultanan semuanya bergerak dari Kuningan ke Majalengka, berputar untuk mengislamkan. Nah, kemudian dari adanya yang Bagus Kalamuddin ini, alhamdulillah Islam di tanah Kuningan makin mendominasi. Kemudian datang lagi Kiai Hasan Maulani, Lengkong Beliau juga mengajarkan Satariyah. Bahkan beliau dianggap oleh Belanda ini sangat berbahaya. Karena muridnya banyak sekali, santrinya banyak sekali. Nah, kemudian beliau dibuang dulu ke Cirebon, baru ke Batavia, Jakarta, baru ke Ternate, dan baru di sana di Sulawesi Utara, di Minahasa, itu dikumpulkan dengan tahanan-tahanan perang di Penogoro, dan beliau meninggal di sana. Itu Mbah Hasan Maulani. Kitabnya banyak sekali.
Bahkan banyak juga yang dibakar. Kemudian makin mendominasi lagi Islam di Kuningan, itu dibawa oleh Kiai Mutawali. Dan bahkan saya mempelajari Kiai Mutawali ini mengajarkan di daerah Cilimus. Bahkan dari guru saya bilang Kiai Mutawali itu nanti disangkan urip. Sangkan urip. Tadi saya cerita, saya dapat cerita dari Kang Agus, kebetulan namanya sama ya, atau Kang Maman, bahwa di sini dulunya sangkan urip, kemudian ngapunten nggih kalau salah tahun 84 ya. Pemekaran nggih menjadi sangkan mulia. Artinya Mbah Mutawali ini nggih ngapunten nggih mengajarkan thariqat di sangkan urip. Nah, ngapunten ini kalau salah nggih, ngapunten nggih. Dalam kajian sejarah mengenai Islamisasi di tanah Jawa wabil khususnya, itu dikaitkan dengan ulama yang menyebarkan thariqat di wilayah itu tahun berapa? Maka di tahun itu pula lah wilayah itu diislamkan oleh ulama-ulama itu. Di dalam kajian sejarah Ibu Bapak. Artinya, Mbah Mutawali ini itu berada tahunnya sekitar di 1818. Di Cirebon sedang terjadi akhir perang Kedongdong. 1818. Mbah Mutawali datang ke Sangkan Urip. Jadi memungkinkan di Sangkan Urip ini itu mendapat bimbingan dari beliau, dan kemudian masyarakat di sini berbondong-bondong menjadi masyarakat Islam. Kalau dikaitkan dengan sejarah, wallahu a'lam bila mana salah. Karena saya menilai Islamisasi itu lewat perkembangan para wali dan para ulama di sekitar tempat itu. Kemudian setelah Mbah Mutawali turun ada Mbah Yai Sobari. Ya. Turun alhamdulillah di desa Sangkan Mulia ini alhamdulillah ada tokoh kiai, tokoh ulama yang mendirikan musola. Namanya musola Baitur Rahim. Kata Kang Agus, kata Kang Maman, itu kata abahnya katanya didirikan sekitar 1940 ya oleh Kiai Arsad bin Jengan Nah, artinya di tahun itu katakanlah musola awal konon ceritanya begitu, musola awal ya, yang dulunya masuk apa? Sangkan Urip. Nah, sekarang menjadi Sangkan Mulia ya. Artinya di sini kegiatan keagamaan itu ngapunten sehari-hari diproses. Alhamdulillah generasi dari tahun 40 sampai sekarang alhamdulillah sudah berapa lulusan yang dari musola Baitur Rahim. Sudah berapa orang yang bisa mengaji di sini, yang dididik. Sudah berapa orang yang dididik sholawat, dididik sholat dan sebagainya. Artinya betapa pengaruhnya musola ini.